pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu guru yang ada di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Kepada Bapak, silahkan perkenalkan dirinya kepada teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Jadi perkenalkan, nama saya Indra Cahyono Esos. Jadi di sini saya guru BK di SMP 1. Terima kasih. Apa sih guru BK itu, Pak? Guru BK ini guru yang memberi bimbingan kepada siswanya yang ada bermasalah, maupun di luar, di keluarga ataupun di sekolahan. Itu guru BK, bimbingan. Jadi anak-anak siswa-siswi kita ketahuan, kalau bapak itu ketahuan anak-anak yang bermasalah dari raut wajahnya, terus perilakunya dan bahasanya. Itu BK itu bimbingan. Apa tugas dan tanggung jawab utama seorang guru BK itu, Pak? Kalau tugasnya, ya tugas sudah saya bilang tadi, tugasnya itu memberikan pelayanan kepada siswa yang ada bermasalah di rumah, di sekolah atau di luar. Makanya dengan pendekatan individual, siswa itu ditanya, ditanya atau secara pribadi, atau masalah di rumah atau masalah di sekolah. Kadang-kadang siswa itu ada juga yang malas belajar. Nah, masalahnya itu ada juga murung-murung di dalam sekolah, di kelas. Nah, itu jadi ditanya apa sih masalah-masalahnya. Jadi secara individual pendekatan dan secara baik, komunikasi yang baik, seperti itulah. Selama Bapak menjadi guru BK di SMP ini, apakah ada masalah yang sering Bapak dapatkan? Kalau masalah sih alhamdulillah kurang ya masalahnya itu, karena siswa-siswi SMP 1 ini alhamdulillah lumayan. Masalahnya hanya satu masalah itu kurangnya masuk kelas, jadi banyak yang alfa itu. Setelah itu banyak juga, ada juga yang di dalam kelas itu mengganggu sering kawannya. Jadi maka ditanya, dipanggil salah seorang siswa itu, ditanya bagaimana, apa sih masalah sehingga dia bisa memberikan ke kawannya itu berdegil itu nakal kepada kawannya. Dari sini itulah, jadi Pak, saya itu memang sifat saya ini sebenarnya menjadi orang. Nah itu, jadi berilah solusi yang terbaik. Jadi cara supaya mengubah dari yang jahil menjadi yang benar, yang baik. Jadi kawannya pun tidak terusik. Kenakalan dan kejahilan apa, Pak, yang sering dilakukan oleh anak SMP ini, Pak? Jadi dari kejahilan atau kenakalan itu kadang-kadang anak itu ya di dalam kelas mejanya beda-beda, tapi selain itu tangannya menakar, jahil-jahil itu megang nah itu jadi kawan yang di sebelah itu kadang-kadang kan kena jahil marah. Nah itu terus kadang-kadang kaki nah itu, jadi kejahilan seperti itulah. Jadi itu kebanyakan tuh seperti itu dalam kelas. Terus kawan sedang belajar datang corek itu kenakalan itu, jadi jahil sama kawan itu sebenarnya itu. Terus kadang juga anak itu di dalam kelas guru sedang menjelaskan dia ngomong itu juga kan kejahilan itu. Untuk kenakalan yang sering dilakukan siswa-siswi SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara, Pak, apakah ada hukumannya, Pak? Oh, kalau hukuman sih ada. Setidaknya hukumannya kita panggil, kita keluarkan dari kelas. Setelah itu kita suruh sampah, dan setelah itu kita beri poin. Itu kenakalan anak-anak pindah kelas. Jadi poinnya ada berapa poin. Itu untuk anak yang nakal itu diberi poin 5, anak yang nakal jahil kepada kawan itu dulu
sanksinya yang diberikan kepada anak yang nakal ya Pak. Oh, berarti setiap kenakalan siswa itu ada di buku poin itu Pak, ada diatur? Ada. Jadi di sini di SMP 1 ini MAU ini alhamdulillah. Jadi kami tempel setiap kelas poinnya. Kami tempel setiap kelas poinnya. Jadi biar siswa-siswi itu tahu kalau nakal di dalam kelas poin segini. Kalau membawa kalung misalnya atau bawa make up poin segini. Kalau bertato poin segini. Kalau yang ada melakukan seksual poin segini. Ada. Jadi ada ditempel di kelas masing-masing. Jadi maksudnya dari itu siswa itu yang berbuat kenakalan yang lebih dari itu enggak. Hanya dia jahil sama kawannya. Hanya itu aja. Berapa sih Pak poin-poin kenakalan dan kejahilan itu? Nah, kalau poin itu, kalau nakal itu ya Bapak bilang tadi itu 5. Tuh, kadang-kadang sebenarnya kita ini ya bukan hanya BK sebenarnya. Sebenarnya guru agama juga keterkaitan masalah ini tuh. Ya, masalah ini keterkaitan kepada guru agama. Sebenarnya tidak hanya guru BK yang mengatasi, terus ada juga guru agama, ada juga wali kelas, ada juga sebenarnya kalau ada nakal ini tidak hanya di pusat guru BK, tapi poinnya ada, poin kenakalnya ada, memang diberi poinnya ada. Ya, 5 kalau itu kalau nakal. Nah Pak, ini kan era-eranya udah mulai semua dilakukan pakai teknologi, pakai internet, semuanya bisa dijangkau. Nah, apa sih Pak pengaruhnya untuk siswa tuh? Apakah bisa jadi pengaruh buruk atau pengaruh baik? Kalau di zaman era sekarang ini, memang kebanyakan siswa itu termasuk ke era yang sangat buruk ya. Kalau Bapak bilang sih, kenapa? Karena sekarang ini siswa-siswi kita ini bukan mencari ilmu, malah bermain. Makanya di era zaman sekarang ini yang merosotkan pemikiran, pelajaran, pokoknya segala apa hal itu, yaitu inilah HP. HP ini kadang-kadang membuat siswa itu bermain game 2-3 jam main game, lupa makan, lupa belajar, lupa tidur. Nah itu. Jadi maka dari ini kadang-kadang ada juga siswa yang untuk belajar ada juga dia terdengar tentang positif ya. Tapi yang kebanyakan dari Bapak lihat itu ya, dia terpuruk lah ya. Dia mengikuti eranya era terburuk. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak caranya mengatasi atau mengurangi dampak buruk dari teknologi ini Pak? Atau Bapak ada tips nih untuk teman-teman yang ada di rumah? Kalau cara sih itu sebenarnya dari pihak orang tua ya, dari pihak orang tua. Terus kalau di sekolah guru sering mengingatkan, tutupnya ya sering mengingatkan, dan orang tua pun sering juga sebenarnya sering juga mengingatkan bahwa anaknya jangan terlalu bermain HP, terutama game. Itu makanya dari tadi itu Bapak bilang, jadi kebanyakan anak ini bermain game, jadi lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, sehingga anak itu dapatlah nilai buruk. Di sekolahan ngantuk, di sekolahan minat belajarnya kurang. Itu pengaruhnya. Jadi tipsnya guru pun selain guru BK, guru mapel, wali kelas itu juga memberikan arahan. Apalagi guru PAI, guru agama Islam juga memberikan arahan supaya anak ini bisa merubah sikapnya yang buruk menjadi yang baik. Ada juga di teknologi ini, zaman teknologi ini, ada juga kalau kita susah cari kalimat-kalimat yang susah,
kita cari di Google bisa, tapi itu untuk positifnya. Kebanyakan ini untuk negatif terus, nonton YouTube-nya nonton reel, kadang-kadang bahasa di dalam reel itu bahasanya kasar sehingga diikutilah yang si penonton seperti itu. Nah, makanya bawa dampak pengaruh buruk bagi yang penontonnya, contohnya siswa-siswi kita di SMP 1. Tapi alhamdulillah lah ya, alhamdulillah di SMP 1 ini walaupun banyak yang main game ya, mungkin orang tuanya ada berpartisipasi di dalam keluarganya, memberikan anaknya arahan kepada anaknya untuk belajar gitu. Pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak itu apa, Pak? Kalau pengalaman saya sih, karena saya baru di SMP 1 ini, jadi saya belum banyak pengalaman, tetapi saya sudah menangani beberapa orang yang siswa-siswi yang bermasalah ya, sama guru PAI, guru agama Islam, sama wakil kesiswaan juga, sama pak sekolah. Itu masalahnya tuh cukup berat. Jadi itulah saya merasa diri saya, oh seperti ini jadi guru BK itu. Nah, memahami siswa itu tentang masalah-masalahnya. Nah, jadi di dalam hati saya ada kesannya, oh seperti ini ya dari guru BK itu. Karena saya selama di SD saya tidak ada memegang BK. Baru 1 tahun inilah saya memegang BK itu dipercaya oleh kepala sekolah. Akhirnya saya itu oh seperti ini menghadapi anak-anak siswa-siswi itu yang bermasalah. Nah Pak, apa sih dorongan atau dukungan yang diperlukan guru BK? Kalau dukungan, ya Bapak sebenarnya perlu dukungan dari wali kelas. Jadi siswa-siswa yang mana saja, siswa-siswi yang mana saja yang ada masalah dalam kelas maupun masalah di keluarga, masalah sosial, masalah di dalam lingkungan di sekolahan. Jadi itu. Jadi kalau hanya guru BK sendiri tidak tertangani, karena siswa-siswi kita hampir 300-an masalahnya, masalah yang ada dihadapi. Jadi setiap siswa-siswi itu beda-beda masalah di keluarganya, di sekolah gitu. Jadi makanya dukungan guru BK itu minta dukungan sama wali kelas, guru PAI, yang tadi itu sama kepala sekolah. Jadi itulah. Berarti perlu kerjasama ya Pak, sama guru-guru, sama siswanya semua. Iya, pasti. Itu pasti kita minta dukungan, macam Bapak sih minta dukungan dengan wali kelasnya, terutama wali kelas, karena wali kelas ini kan mengetahui siswa-siswanya, siswa-siswi yang ada masalah-masalah itu. Makanya saya minta dukungan, Bapak minta dukungan. Jangan hanya Bapak sendiri yang kerja. Kalau tidak ada dukungan guru-guru lain, amat sulit sekali. BK tidak akan lancar kalau hanya guru BK yang menangani ini. Nah, itu. Jadi sama juga minta bantu sama siswa yang tidak ada sedikit banyak itu tidak ada masalah. Tuh juga OSIS, tuh ada juga OSIS, tidak bantu sama OSIS, bapak orang OSIS yang mengerti, yang memahami tentang lingkungan sekolah. Nah Pak, pesan dan kesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman, orang tua, dan guru yang ada di rumah? Untuk pesan-pesan kawan-kawan di rumah, untuk siswa-siswi ya, saya sebagai guru BK di SMP 1 ini, tolonglah jangan sampai kenakalan yang ada di luar dibawa ke sekolahan dan di rumah. Kalau untuk orang tua, jagalah anaknya, berpartisipasilah dengan guru, komunikasi yang baik dengan guru. Kalau untuk guru-guru di rumah,
marilah kita memajukan sekolah kita ini supaya yang lebih baik lagi daripada kemarin. Terima kasih. Satu kata Pak untuk SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Untuk SMP 1 MHU, maju terus, jaya, dan selalu maju. Oke, cukup sekian acara podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Indra sebagai guru BK telah berkenan hadir di acara podcast kita kali ini, berbincang-bincang bersama kita dan teman-teman yang ada di rumah. Nah, saya Sesedinati dan Saya Marisa Azwa. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.